Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mula pertama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita tetap kekuatan ya kita boleh kembali bertemu dalam bincang dengan gaya kepemimpinan Ibu Shirley Joanda yang ke-9 ini. Dan kiranya dalam perbincangan kita saya sedang menuju suatu tempat sehingga saya menggunakannya di kendaraan, dan kalau mungkin ada hal-hal yang bising mohon dimaklumi ya. Kita akan bahas kembali gaya kepemimpinan Ibu Shirley Joanda dari Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara, gubernur yang fenomenal, yang begitu luar biasa, satu-satunya provinsi yang begitu luar biasa, terangkat derajatnya begitu cepat di bawah kepemimpinan dari Ibu Shirley Joanda. Nah, dari pengamatan saya kembali ke-9 ini, maka saya melihat ada hal yang sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kedewasaan ya dalam memimpin. Kedewasaan dalam memimpin itu artinya tidak mudah marah, tidak suka mempersalahkan atasan, tidak suka mempersalahkan siapa-siapa atau tidak suka memarahi pimpinannya, tapi dengan bijak dia akan melakukan hal-hal yang mungkin yang dimana bawahannya perlu membenahi. Satu contoh ya, ketika terjadi kesalahan, ketika dia hendak menandatangani prasasti tentang kedinasan, dia sudah pegang pulpen itu, tapi pulpennya itu macet ya. Jadi ketika pulpennya macet ya, Anda bisa bayangkan kalau pulpen itu macet kan nggak bisa ditantangani. Lalu dalam keadaan seperti itu dia bukannya marah, tidak bilang bagaimana ini kadis tidak bisa, hanya ini saja tidak bisa benar-benar dikerjakan, tapi dia, ya Tuhan, Pak Kadis. Jadi sehingga semua malah Pak Kadis itu jadi tertawa kan. Karena dia ya walaupun dia diingatkan begitu, tapi jadi Pak Kadis itu jadi tertawa dia oleh karena situasi itu ya. Untung aja dia sudah mempersiapkan ada 2. Nah, itu yang kedua yang saya lihat ketika dia membangun storage untuk para nelayan itu, pembekuan untuk nelayan itu, pembekuan ikan ya, jadi kapasitas yang besar dengan kapasitas yang kecil itu dibenahi. Dan kemudian setelah selesai dia datang ke sana, dan kemudian dia bertanya tentang hasil ya. Lalu hasilnya bukan bertambah baik, kalau semakin baik kan seharusnya hasilnya tambah banyak, ini tidak. Lalu yang kecil, sementara yang kecil lebih besar hasilnya. Lalu ini ibu ini mengatakan, kenapa jadi lebih bisa ya saya beri target, kalau tidak mencapai target saya ganti dengan yang lain ya. Artinya bahwa walaupun dalam keadaan seperti itu masih dia berikan kesempatan untuk orang ini bisa membenahi diri,
untuk bisa memperbaiki diri dan meningkatkan upaya optimalnya, sehingga dia tidak hanya terima gaji di situ. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itu perlunya kedewasaan dan dalam bersikap, dan juga ada orang yang mengawasi bangunan, tetapi serah terima dalam keadaan tidak mulus lah begitu. Dan dia diingatkan supaya lain kali jangan mau menerima yang belum sempurna. Dan dia memang mengatakan kalau tidak saya akan ganti dengan yang lain. Jadi di sini bahwa kita dia bukan kita ya. Dia begitu luar biasa, kedewasaannya begitu luar biasa, dan dia masih tetap mau memberikan kesempatan yang baik bagi mereka yang katakanlah yang kurang dalam etos kerja. Kalau bukan pemimpin yang dewasa itu akan segera marah-marah dan segera mengganti. Karena ada pemimpin ini tidak dewasa, sesuka-sukanya, sudah nggak ada peringatan, nggak ada dia salah langsung direndahkan. Tetapi orang-orang yang dewasa dalam memimpin, dia tidak akan melakukan itu, dan dia tidak akan mempermalukan bawahannya yang begitu, yang bekerja bersama-sama dengan dia sebagai tim, tetapi justru diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu yang benar. Jadi dalam kehidupan Ibu Shirley Juanda begitu luar biasa. Kedewasaan dalam memimpin itu tidak didapat karena kemampuan intelektualnya, tapi itu melalui pengalaman spiritual yang dia ejawantakan dalam kehidupan kepemimpinannya. Jadi seorang pemimpin kalau dia tidak memiliki dewasa rohani, itu dia akan merendahkan yang lain, dan bahkan suka-sukanya main pecat, main sikat dan lain sebagainya, karena dianggap tidak berguna. Tapi bagi pemimpin-pemimpin yang rohani, pemimpin yang cakap dalam kepemimpinannya, dia akan melakukan sesuatu pembenahan dalam kepemimpinannya, sehingga orang-orang yang mungkin kurang dalam satu hal, mereka bisa memperbaiki karena dia sudah diberikan kesempatan yang begitu luar biasa. Dan sebagai pemimpin, seharusnya kita adalah pemimpin yang memiliki kecakapan, kedewasaan dalam memimpin. Lalu kemudian yang kedua adalah Ibu Shirley Juanda juga mempunyai yang namanya domestic qualification. Jadi domestic qualification itu dia bisa mengendalikan dirinya, ya, sebagai pemimpin yang punya domestic qualification. Itu dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi pemimpin itu akan terus membenahi dirinya, dan juga membenahi, ini kalau cakupan yang besar, membenahi keluarganya, membenahi masyarakat dalam yang lebih besar, itu provinsi, membenahi masyarakat provinsi. Dan karena dia apa? Karena dia memiliki kecakapan domestik, ya. Jadi kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang bisa membuat hal baik dirinya, baik orang lain, baik keluarganya, baik masyarakatnya,
itu karena adanya kecakapan domestik, ya. Bayangkan kalau dia tidak memiliki kecakapan domestik, maka akan selalu ribut dan akan selalu mencari kambing hitam, kambing putih, kambing conge. Dan sangat luar biasa, ya. Kita bisa melihat dia tidak malu bertanya kepada gubernur-gubernur yang lain, sekalipun dia adalah orang yang membawa Maluku Utara pada pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi se-Indonesia di bawah kepemimpinan seorang gubernur, yaitu 34%. Tapi dia tidak malu untuk bertanya. Ada dalam satu wawancara saya dengar dia, ya, karena dia dilihat akrab dengan seseorang, dia bilang, saya hanya bertanya bagaimana ini dan itu. Ada banyak hal lah yang mereka bicarakan untuk pengembangan yang lebih baik di daerah di mana dia ada, dan sekaligus pengembangan kepada kemampuan dirinya juga, ya. Dan ketika orang memiliki kualifikasi domestik atau kualifikasi kecakapan secara kehidupannya, itu bisa menjadi berkat bagi atau menjadi kebaikan bagi banyak orang, karena dia tidak akan menjadi beban, tapi dia tahu bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kepemimpinannya. Jadi biarlah kita tetap melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap juga meniru orang-orang yang berhasil dalam kepemimpinannya. Dan hidup itu harus berjalan ke arah yang baik, ke arah yang positif, ke arah yang mengembangkan baik itu kemampuan diri dan kemampuan masyarakatnya, supaya dapat menjadi alat yang luar biasa. Dan kita meniru orang-orang hebat. Kalau orang-orang muda yang mau menjadi pemimpin, Anda bisa melihat dalam leadership pemimpin yang baik, yang saya katakan semua hal hampir dimiliki oleh ibu yang saya katakan, ibu yang fenomenal, ibu yang hebat ini, sama seperti Bapak Ain. Kenapa kedua orang ini sering saya sebut? Karena memang mereka adalah pemimpin-pemimpin hebat yang perlu ditiru oleh siapapun. Jadi kita terus maju bersama untuk mengembangkan Indonesia kepada hal yang lebih baik. Saya mungkin tidak bisa lagi sudah untuk itu, tetapi yakin dan percayalah, ketika Anda nanti menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang meniru orang-orang hebat di bangsa ini. Dan di masa saya ini yang sudah usia 62 tahun ini, saya bisa melihat dua orang sosok yang begitu luar biasa di bangsa ini. Apakah karena dia sudah memiliki kecakapan yang begitu luar biasa, kecakapan dewasa dalam memerintah, dan juga memiliki kecakapan domestik? Apakah dia tidak mendapat tantangan? Dia tetap mendapat tantangan. Bahkan ada seorang mantan ketua DPRD di sana yang mencoba mempengaruhi supaya ibu itu dipecat, ya. Tapi
masyarakat kan sudah merasakan apa yang diperbuat, dan makanya dia menjadi olok-olokan netizen, dan masyarakatlah yang menerima manfaat dari orang-orang yang memiliki kecakapan memimpin dan memiliki kecakapan domestik, sehingga masyarakat bukan semakin mundur, tapi masyarakat dan pemimpinnya menjadi lebih baik. Kiranya saya mengakhiri di percakapan kita, dan mungkin besok ya, besok itu menjadi percakapan kita yang terakhir mengenai Ibu Shirley. Nanti akan saya simpulkan, kalau disuruh memilih ya dari sekian hal yang dimiliki oleh seorang pemimpin, kita akan tiba pada dua kesimpulan nanti. Tapi itu besok saya akan menyampaikannya. Dan terima kasih. Mantap, mantap, mantap.